Tenno Heika Banzai. Tenno Heika Banzai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak? Sekarang kita bakal ngebahas tentang apa setelah tadi Ibu sudah menyebutkan slogan di awal kalimat pembuka? Yap, bener banget. Sekarang kita bakal ngebahas tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Materi pertama akan kita mulai dari bagaimana perkembangan imperialisme Jepang sampai akhirnya Jepang dapat mendarat ke Indonesia. So, teman-teman ikutin terus videonya sampai akhir ya. Yap, di sini adalah poin-poin yang bakal kita bahas pada pembelajaran hari ini. Dimulai dari ketika Jepang menerapkan politik isolasi atau politik sakoku sampai kemudian Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, lebih tepatnya Perang Pasifik. Teman-teman tahu nggak bahwa sebelum Jepang menjadi negara imperialis, Jepang ini pernah menutup diri dari bangsa Barat atau melakukan semacam politik isolasi. Nah, politik isolasi di Jepang ini biasa dikenal dengan istilah politik sakoku. Penerapan politik sakoku ini dimulai ketika masa keshogunan di Jepang, tepatnya pada masa keshogunan Tokugawa. Politik sakoku ini dimulai sekitar tahun 1639. Lalu, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Jepang menerapkan politik sakoku ini? Jadi, kalau kita tarik dari garis stratifikasi sosial masyarakat Jepang, bahwasanya di sana itu ada semacam dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok shogun atau tentara, dan yang kedua adalah kelompok daimyo atau kelas tuan tanah. Lalu pada masa itu tuh semacam terjadi persaingan antara para shogun dan juga daimyo. Nah, secara ekonomis, daimyo ini mampu mengalahkan shogun karena mereka itu lebih pandai berdagang dan mereka juga telah menjalin hubungan dagang dengan negara-negara asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Selain itu, di Jepang juga terjadi semacam ketakutan akan kedatangan bangsa-bangsa asing. Terlebih adalah bangsa Portugis dan juga Spanyol. Jadi, masyarakat Jepang, terutama shogun, kelas shogun ini takut kalau kedatangan bangsa asing itu akan pula diikuti oleh penyebaran agama Katolik. Sementara orang-orang Jepang di sana itu kan mereka menganut kepercayaan Shinto atau kepercayaan terhadap dewa matahari Amaterasu Omikami. Nah, jadi adanya semacam ketakutan kalau masuknya bangsa barat ke Jepang itu akan merubah tatanan yang ada di kehidupan masyarakat Jepang. Oleh sebab itu, akhirnya diterapkanlah politik sakoku atau politik isolasi ini. Jepang membatasi, bahkan Jepang menutup diri dari bangsa-bangsa barat. Meskipun Jepang melakukan politik isolasi atau politik sakoku, ternyata Jepang ini tetap dilirik oleh bangsa-bangsa barat loh, terutama oleh Amerika. Nah, karena letak strategis dan juga sumber daya alam Jepang yang sangat kaya, itu membuat Amerika ingin sekali untuk mematahkan politik isolasi Jepang. Nah, usaha yang dilakukan oleh Amerika ini tuh berlangsung sejak tahun 1837, tetapi baru berhasil ketika tahun 1854, di mana pada tahun 1854, tepatnya pada tanggal 31 Maret, Commodore Matthew Perry, perwakilan dari Amerika, itu datang ke Jepang dan akhirnya berhasil untuk memaksa Jepang menandatangani Perjanjian Kanagawa. Sejak adanya Perjanjian Kanagawa, akhirnya politik isolasi yang ada di Jepang itu patah dan selesai. Jepang kemudian membuka diri kepada bangsa-bangsa barat. Nah, kemudian dengan adanya Perjanjian Kanagawa ini juga mengakibatkan pemerintahan shogun itu semakin lemah, yang nantinya akhirnya keshogunan ini diambil alih lagi oleh kaisar.
Sejak tanggal 25 Januari 1868, Jepang dipimpin oleh seorang kaisar bernama Mutsuhito atau nanti lebih dikenal dengan sebutan Meiji Tenno atau Kaisar Meiji. Nah, semenjak dibukanya pelabuhan-pelabuhan Jepang untuk perdagangan luar, Kaisar Meiji ini menyadari bahwasanya Jepang itu telah tertinggal sangat jauh oleh bangsa lain. Kemudian, akhirnya Kaisar Meiji itu melakukan semacam pemulihan atau restorasi yang nantinya dikenal dengan istilah restorasi Meiji. Nah, pembaharuan atau pemulihan keadaan Jepang ini atau restorasi Meiji itu meliputi berbagai bidang seperti politik, ekonomi, pendidikan, dan juga militer. Nah, teman-teman harus mencari tahu ya apa saja sih poin-poin yang diperbarui oleh Kaisar Meiji di bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan juga militer. Semenjak diberlakukannya restorasi Meiji, Jepang itu tumbuh menjadi negara yang maju. Kemudian doktrin Hakoichiu di Jepang itu semakin menguat, sehingga Jepang muncul menjadi negara imperialis. Lalu, doktrin Hakoichiu itu apa sih? Nah, jadi dalam kehidupan beragama, bangsa Jepang itu dikenal memiliki sebuah kepercayaan yang bernama Shinto, di mana di dalamnya itu mengajarkan perihal doktrin Hakoichiu. Nah, dalam ajaran itu dijelaskan nih kalau negara-negara di dunia itu merupakan satu keluarga besar dengan Jepang sebagai kepala keluarganya atau dengan kata lain Jepang itu sebagai pemimpinnya. Oleh karena itu, Jepang semacam memiliki sebuah misi suci nih sebagai pelindung dan juga pemimpin bagi negara-negara di dunia tersebut. Kemudian, Jepang yang mulai tumbuh menjadi negara modern itu mulai berambisi deh untuk menguasai negara-negara yang lain. Oke, berikut merupakan usaha yang dilakukan oleh Jepang untuk memperluas wilayah imperiumnya. Yang pertama adalah Perang Jepang-Cina I yang terjadi sekitar tahun 1894 sampai 1895. Perang Cina-Jepang I ini dimulai ketika Jepang melakukan invasi ke wilayah Korea, di mana pada saat itu Korea merupakan bagian dari jajahan Cina. Nah, dalam Perang Cina-Jepang I ini, Jepang berhasil memperoleh kemenangan. Kemudian, yang kedua adalah Perang Rusia-Jepang yang terjadi pada tahun 1904 sampai 1905. Sama seperti Perang Cina-Jepang I, bahwasanya dalam Perang Rusia-Jepang, Jepang juga berhasil memperoleh kemenangan. Untuk Perang Rusia-Jepang ini dimulai ketika Jepang dan juga Rusia sama-sama menginginkan wilayah Manchuria. Nah, yang ketiga adalah Jepang mulai menginvasi wilayah jajahan Perancis di Indochina. Jadi, setelah Jepang berhasil menguasai daerah-daerah di sekitarnya seperti Cina dan juga Korea, akhirnya Jepang mulai merambah ke daerah bawah. Di mana pada saat itu Prancis ini mempunyai beberapa daerah jajahan nih di wilayah Indochina atau Indochina itu merupakan negara-negara seperti Laos, Vietnam, dan juga Kamboja. Nah, Jepang itu berhasil menguasai nih wilayah yang tadinya merupakan jajahan Prancis. Kemudian yang terakhir adalah Jepang terlibat dalam Perang Pasifik pada tahun 1941 sampai 1945. Nah, ini berkaitan dengan Perang Dunia Kedua ya. Jadi, ketika Jepang mulai tumbuh menjadi negara modern, di Jepang itu terjadi semacam militerisme yang sangat kuat gitu yang mengakibatkan Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Beda dengan negara-negara lain yang perangnya itu di dataran Eropa atau Afrika, nah sementara Jepang itu dia fokusnya ke Pasifik. Berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan Amerika. Nah, jadi pada tahun 1941, Jepang itu melakukan pengeboman terhadap pelabuhan atau terhadap pangkalan
militer laut Amerika, yaitu Pearl Harbor, tepatnya pada tanggal 7 Desember 1941. Semenjak dijatuhkannya atau diserangnya Pearl Harbor ini oleh Jepang, akhirnya Amerika dan juga Jepang itu terlibat ke dalam Perang Pasifik, di mana nanti ketika Jepang sudah terlibat dalam Perang Pasifik, akhirnya Jepang mulai menyeret-nyeret juga Indonesia nih untuk mendukung Jepang dalam Perang Pasifik tersebut. Ya, setelah Jepang berhasil menguasai beberapa daerah di kawasan Asia Tenggara, seperti tadi yang sudah disebutkan, yaitu wilayah Indochina, akhirnya Jepang juga mulai mengintai Indonesia nih. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang itu berhasil mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Kenapa harus Tarakan? Tarakan itu merupakan salah satu daerah penghasil minyak atau sebuah daerah instalasi minyak. Makanya kenapa kemudian Jepang mengarahkan pendaratannya ke daerah Tarakan. Nah, setelah dari Tarakan, Kalimantan Timur, Jepang kemudian merambah invasinya itu ke daerah Balikpapan. Pada tanggal 20 Januari, tentara Belanda di Balikpapan itu menyerah kepada Jepang nih. Akhirnya Balikpapan berhasil dikuasai oleh Jepang. Kemudian invasi Jepang itu tetap berlanjut ke daerah-daerah lainnya di wilayah Kalimantan seperti Pontianak, Banjarmasin, bahkan ke Makassar, Palembang, dan juga Bali. Setelah menaklukkan daerah-daerah penghasil minyak, akhirnya usaha Jepang untuk menguasai wilayah Indonesia yang pada saat itu dikuasai oleh Belanda ini mulai difokuskan ke daerah Jawa, di mana pada tanggal 1 Maret 1942 Jepang berhasil mendarat di beberapa daerah di Jawa seperti di Teluk Banten. Kemudian Jepang melanjutkan pendaratannya itu di daerah Eretan, Jawa Barat. Nah, kemudian di daerah Kragen, Jawa Tengah, lalu invasi Jepang terhadap Pulau Jawa itu mulai digencarkan. Setelah Jepang berhasil menguasai daerah-daerah sentral di Jawa, termasuk Batavia, penyerangan Jepang itu dilanjutkan menuju ke daerah-daerah selatan seperti Bogor dan juga Bandung. Untuk di Bandung itu terjadi beberapa kali pertempuran antara tentara Jepang dan juga Belanda, seperti yang terjadi di daerah Ciater, di mana pada saat itu tentara Belanda itu berhasil dipukul mundur sampai ke daerah Lembang. Karena terus-menerus berlangsung penyerangan yang dilakukan oleh tentara Jepang, sehingga membuat tentara Belanda itu menjadi kewalahan. Sampai akhirnya terjadilah sebuah peristiwa yang menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Jepang. Maksudnya kekuasaan Belanda di Indonesia digantikan oleh Jepang. Nah, peristiwa ini berlangsung pada tanggal 8 Maret 1942 di mana ditandatanganinya sebuah perjanjian penyerahan kekuasaan Indonesia dari Belanda ke Jepang. Perundingan antara pihak Jepang dan Belanda ini terjadi di daerah Kalijati, sekitar wilayah Subang. Perundingan ini dihadiri oleh Jenderal Imamura yang mewakili Jepang, serta Gubernur Jenderal Tjada van Stackenburg dan juga Jenderal Terpurten yang mewakili Belanda. Perundingan tersebut kemudian menghasilkan sebuah keputusan bahwasanya Belanda menyerah tanpa syarat terhitung sejak tanggal 8 Maret 1942. Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia akhirnya berakhir dan secara resmi Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Lalu setelah Jepang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia, kemudian bagaimana sih respon masyarakat Indonesia itu sendiri atas kedatangan Jepang? Jadi pada awalnya tentara Jepang itu disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena dalam hal ini masyarakat Indonesia itu semacam menemukan sebuah pengharapan baru gitu.
Nah, mereka udah lepas nih dari Belanda yang selama ini sudah menjajah habis-habisan Indonesia. Kemudian datang Jepang, seolah-olah Jepang itu menjadi penyelamat bagi rakyat Indonesia. Makanya kemudian Jepang itu mendapatkan sambutan yang sangat hangat dari masyarakat Indonesia. Selain itu, Jepang juga sangat membutuhkan dukungan dari rakyat Indonesia nih, terutama untuk menghadapi Perang Pasifik melawan Amerika Serikat. Maka kemudian Jepang itu banyak sekali melakukan propaganda-propaganda untuk apa? Tentunya untuk menarik simpati dari masyarakat Indonesia agar mau membantu Jepang. Nah, propaganda apa aja sih yang dilakukan oleh Jepang untuk menarik simpati masyarakat Indonesia itu? Di antaranya yang pertama adalah Jepang itu menggaungkan semboyan 3A apa aja? Yang pertama adalah Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan juga Jepang Pemimpin Asia. Nah, jadi dengan adanya propaganda tersebut diharapkan masyarakat Indonesia itu uh, mau untuk membantu Jepang. Soalnya Jepang juga kan tadi kayak ini loh Jepang itu muncul sebagai pelindung Asia kayak gitu. Nah, kemudian Jepang juga mengaku sebagai saudara tua dari bangsa Indonesia nih yang akan melepaskan Indonesia itu dari cengkraman Belanda. Lalu Jepang juga di sini itu menunjukkan sikap baik diantaranya seperti Jepang mengizinkan untuk rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih, tetapi tentu saja harus beriringan dengan bendera Nippon atau bendera Jepang. Nah, kemudian rakyat Indonesia juga diperbolehkan nih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, tetapi tentu saja sama seperti pengibaran bendera tadi, tetap harus diiringi oleh lagu kebangsaan Jepang. Siapa yang tahu lagu kebangsaan Jepang? Nah, coba teman-teman cari ya lagu kebangsaan Jepang itu seperti apa. Oke, untuk kesempatan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Buat teman-teman yang masih kepo nih soal Jepang, sejarah Jepang, itu kalian bisa tanya ke Ibu ya. Karena yang Ibu sampaikan di video ini sangat-sangat singkat karena memang terbatas oleh waktu juga. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita bakal ngebahas tentang bagaimana kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Jepang ketika menguasai Indonesia dan bagaimana juga respon masyarakat Indonesia terhadap kebijakan tersebut. Oke, see you next video. Dadah!